Halo dan selamat bergabung kembali teman-teman netizen atau warganet ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini sudah jelas dan pasti saya ingin memberikan analisa dari pertandingan besar di Liga Champions antara Bayern Munich versus Barcelona yang berakhir untuk kemenangan Bayern Munich dengan skor 2-0. Dengan kemenangan ini berarti untuk sementara Bayern Munich berada di peringkat nomor 1 di grup C, sedangkan Barcelona berada di peringkat nomor 2, ada Inter di peringkat nomor 3, dan Victoria Pleasant di peringkat paling akhir yakni peringkat nomor 4. Kita sama-sama tahu bahwa Barcelona ingin membalas dendam, karena dalam 4 pertemuan terakhir, tim ini selalu kalah lawan Bayern Munich, apakah itu di kandang Munchen atau juga ketika bermain di kandang Barcelona. Apalagi kita tahu pada tahun 2020, Barca pernah kalah dengan skor telak 8-2. Jadi tentulah para pemain dari Barcelona ini punya motivasi untuk bisa membalas dendam. Dan memang secara permainan Barcelona terlihat jauh lebih baik daripada Bayern Munich dalam urusan menyerang. Memang di babak pertama para pemain dari Barcelona bisa menciptakan banyak peluang, tapi memasuki babak kedua kita kan bisa melihat bahwa para pemain Barca sulit untuk menciptakan peluang yang berbahaya ke gawang dari Neuer. Kenapa bisa seperti itu? Kok bisa permainan dari Bayern Munich di babak pertama itu beda dengan di babak kedua? Dan juga kenapa kok Barcelona tidak bisa menciptakan banyak peluang di babak kedua seperti yang mereka lakukan di babak pertama? Nanti saya jelaskan, ini kan baru di awal analisa saya. Tapi yang perlu kita pahami teman-teman bahwa jika sebuah tim mendominasi jalannya pertandingan, menciptakan peluang demi peluang, maka yang perlu dilakukan adalah finishing, alias penyelesaian akhir. Jika itu tidak bisa mereka lakukan, maka momentum bisa berubah, bisa pindah ke tim lawan. Dan itu memang terjadi sih di pertandingan dini hari tadi. Ketika para pemain Barcelona itu dari menit awal menikmati jalannya pertandingan, menciptakan banyak peluang, tapi ketika mereka gagal menciptakan peluang tersebut, ternyata ada counter strategi yang dilakukan oleh pelatih dari Bayern Munich, Julian Nagelsmann, yang memainkan Leon Goretzka di babak kedua sehingga itu mengubah segala-galanya bagi Bayern Munich. Tapi bukan itu saja, ada lagi satu perubahan yang dilakukan oleh Nagelsmann. Apa itu perubahannya? Yaitu bermain jauh lebih agresif di babak kedua. Jadi itu menyulitkan para pemain dari Barcelona yang berada di tengah seperti Pedri dan juga Gavi bermain leluasa seperti yang mereka tunjukkan di babak pertama. Maka itu di babak kedua tidak banyak umpan-umpan kunci yang bisa diberikan oleh Gavi atau juga Pedri, apalagi Busquets. Sampai Busquets sendiri mendapatkan kartu kuning di babak kedua karena dia melanggar Musiala. Dengan masuknya Goretzka, maka peran dari Musiala lebih terlihat. Saya siaran pertandingan ini dini hari tadi kan teman-teman, dan memang ketika saya ditanyakan di halftime, saya memang menjelaskan bahwa Bayern kesulitan di lini tengah karena para pemain dari Barcelona yang berada di lini tengah, apakah itu Busquets, Gavi dan juga Pedri, sesekali Konde high press meskipun dia bermain di kanan, itu bisa menyulitkan para pemain Bayern untuk mengalirkan bola. Sehingga perlu ada pergantian pemain. Dan saya mengindikasikan jika kemungkinan Sabitzer ini ditarik keluar dan kemudian masuknya Goretzka bisa memberikan pengaruh bagi permainan Bayern Munich. Dan ternyata itu yang betul-betul terjadi teman-teman. Ya, jadi memang terlihat bahwa game plan dari Nagelsmann yang tidak berjalan di babak pertama tiba-tiba berubah di babak kedua karena pergantian pemain yang dia lakukan. Dan terlihat Goretzka berperan besar untuk bisa menciptakan 2 peluang ke gawang dari Ter Stegen dan juga beberapa kali memberikan umpan kunci sehingga para pemain Bayern Munich lebih banyak mendapatkan peluang itu di babak kedua. Nah, saya ingin dulu memberikan informasi dari lineup kedua tim ya teman-teman. Nah, lineup kedua tim singkat saja nih, kita bisa melihat bahwa Bayern Munich melakukan perubahan, tidak seperti di pertandingan lawan Inter. Kali ini Musiala diberikan kesempatan untuk bermain dari awal, kemudian di belakang yang dipilih adalah Lucas Hernandez bersama Upamecano, bukan De Ligt yang melakukan pelanggaran tuh ya di pertandingan Bundesliga lawan Stuttgart. Kemudian Pavard di kanan, Davies di kiri, Neuer melakukan banyak save yang brilian, Sané, Mane, kemudian Muller. Dari Barcelona, ini adalah susunan pemain yang baik ya teman-teman, karena terlihat ada Dembele, ada Rafinha, ada Lewandowski, 3 penyerang di depan Pedri, Busquets dan Gavi sama-sama bisa ikut membangun serangan. Di belakang Alonso dan juga Konde sebagai 2 fullback yang berperan sebagai wingback ketika menyerang, Christensen, Araujo dan juga Ter Stegen. Nah, formasi ini kan dari Bayern Munich ini adalah
4-2-3-1, tapi bisa berubah ketika mereka menyerang menjadi 4-2-2-2. Sedangkan dari Barcelona lebih menarik. Meskipun formasinya yang dipakai oleh Xavi ini adalah 4-3-3, tapi ketika menyerang juga bisa berubah menjadi 2-3-5. Maka itu terlihat bahwa di menit-menit awal para pemain Barca itu bisa menciptakan 3 peluang. 3 peluang yang berbahaya, teman-teman. Dan saya kira bahwa Barcelona akan menyelesaikan babak pertama itu dengan mencetak gol. Karena kita bisa melihat Lewandowski beberapa kali mendapatkan free space. Gavi sulit untuk bisa dihentikan pergerakannya. Gavi bisa memberikan 3 umpan kunci di menit-menit awal, teman-teman. Atau di 30 menit jalannya pertandingan ini. Pertama dia berikan ke Pedri yang tendangannya itu bisa di-save oleh Neuer. Kemudian dia juga ada memberikan crossing kepada Lewandowski yang headingnya off target. Kemudian dia bisa memberikan umpan ke Lewandowski yang sebetulnya di kondisi normal Lewandowski itu seharusnya mencetak gol, tapi justru tendangannya melayang tinggi di atas mister gawang dari Neuer. Dan kita tahu berkali-kali para pemain Barcelona itu menyerang dari sektor sayap untuk juga menyulitkan 2 fullback dari Bayern Munich ikut mendukung serangan. Karena kita tahu bahwa Munchen ini kan biasa juga mengandalkan 2 fullback mereka yang bisa berperan sebagai wingback, Pavard dan juga Davies. Memang Pavard kemudian ditarik keluar ya karena cedera. Yang masuk adalah Mazauri, dan kita juga bisa melihat Mazauri ini mendapatkan 1 peluang bagi Munchen di babak pertama, dan itu satu-satunya peluang yang on target. Peluang lain yang didapat oleh Munchen adalah dari shooting Sabitzer dari luar kotak penalti yang off target. Artinya memang terlihat para pemain Munchen sulit membangun serangan ke pertahanan dari Barcelona. Sebaliknya para pemain Barca menciptakan banyak peluang. Kenapa bisa seperti itu? Sekarang nih saya jelaskan. Karena para pemain dari Barcelona melakukan high line of pressing. Jadi lebih banyak pemain dari Barcelona itu berada di ruang pertahanan dari Munchen. Itu yang menyulitkan para pemain Munchen untuk membangun serangan dari lini pertahanan. Karena kita tahu konsep permainan dari Munchen itu membangun serangan dari lini pertahanan. Bahkan Neuer pun sering memberikan bola ke depan. Jadi ketika para pemain Munchen itu sulit membangun serangan dari lini pertahanan, mereka memilih memberikan umpan secara cepat ke tengah atau juga ke depan. Tapi itu bisa dibaca oleh para pemain Barca karena mereka melakukan man marking. Apakah itu di tengah atau juga di belakang. Artinya memang Munchen ini kurang agresif di babak pertama, teman-teman, sehingga para pemain Barcelona itu bisa lebih leluasa, atau istilah kerennya itu merajalela untuk menyerang ke pertahanan dari Munchen. Dan itu yang juga menyulitkan Munchen sendiri ketika mereka harus lebih banyak bertahan daripada menyerang, padahal kan mereka bermain di kandang sendiri. Dan sayangnya Barcelona tidak bisa mencetak gol dari begitu banyak peluang yang mereka dapat di babak pertama. Kalau dari hitungan saya total attempts ya, total percobaan ke gawang dari Neuer itu adalah 10, teman-teman, di babak pertama. Memang tidak semuanya on target. Memang tidak semuanya adalah peluang yang berbahaya. Tapi dengan statistik itu bisa dibuktikan bahwa Barcelona mendominasi jalannya pertandingan di babak pertama. Namun ketika di babak kedua itu Goretzka masuk, nah dia bisa memberikan tekanan kepada para pemain Barca yang berada di tengah. Jadi peran dari Pedri dan Gavi tidak begitu terlihat seperti di babak pertama. Sehingga yang perlu dilakukan oleh para pemain Barca adalah memberikan bola ke 2 sektor sayap, di mana ada Dembele dan juga Rafinha yang ternyata juga tidak berkutik karena begitu disiplinnya Mazauri dan juga Alphonso Davies untuk stay di belakang untuk mengantisipasi counter dari Barca. Dan kita bisa melihat Goretzka belum lama masuk sudah mendapatkan peluang, bisa di-save oleh Ter Stegen, dan dari corner itu Kimmich memberikan umpan ke Hernandez dan Hernandez mencetak gol. Dan kemudian kita bisa melihat bahwa Müller, Musiala, Sané lebih leluasa because they have Goretzka now. Memang Goretzka ini sebelumnya cedera, jadi dia tidak langsung diberikan kesempatan untuk tampil sebagai starter dalam beberapa pertandingan terakhir. Lawan Inter pun dia masuk sebagai pemain pengganti. Tapi ketika dia masuk, itu memberikan ruang bagi Kimmich untuk menyerang, memberikan keleluasaan bagi Sané atau juga Musiala untuk lebih fokus dalam membantu serangan. Dan kemudian mereka bisa mencetak the second goal. Nah ini the second goal ini mereka bisa cetak karena mereka sudah bisa membangun serangan dari lini pertahanan. Teman-teman lihat lagi tayangan ulang dari gol kedua Munchen. Jadi serangan itu dibangun dari lini pertahanan. Kemudian masuk ke tengah, masuk ke lini depan di mana ada pertukaran passing antara Musiala dengan Sané, dan Sané dengan speed yang dia punya bisa melewati lini pertahanan dari Barca. Terlihat Jules Koundé kalah lari dan dia bisa melakukan finishing yang sempurna yang memang diperlukan untuk memenangi sebuah pertandingan. Jadi finishing itu adalah suatu hal yang sangat krusial di sebuah pertandingan, apalagi pertandingan besar seperti
Munchen lawan Barcelona, teman-teman. Jadi kesulitan bagi para pemain Barcelona di pertandingan dini hari tadi, yang pertama adalah melakukan finishing, dan yang kedua adalah untuk melakukan counter pressing ketika Munchen memainkan pemain yang lebih kuat lagi dari bangku cadangan, yaitu Goretzka. Sehingga kita bisa melihat Dembele dan Rafinha yang tidak berkutik akhirnya juga diganti. De Jong masuk lumayan permainan dari Barcelona kan, karena akhirnya mereka bisa memberikan sedikit perlawanan ke lini tengah dari Munchen, tapi sudah terlambat. Munchen sudah unggul dengan skor line 2-0, dan itu juga memberikan kepercayaan diri kepada para pemain mereka, dan mereka lebih disiplin berada di area pertahanan mereka karena mereka perlu 3 poin ini. Dengan mendapatkan 3 poin lagi berarti ya itu yang tadi saya katakan, untuk sementara mereka berada di peringkat nomor 1 dengan rekor 100%, yaitu 2 kali meraih kemenangan dan belum kemasukan gol, dan dalam 2 pertandingan terakhir Liga Champions bisa mencetak 2 gol di masing-masing pertandingan. Apa yang perlu dilakukan Barcelona? Yaitu mereka harus lebih efisien lagi. Boleh menguasai jalannya pertandingan, boleh bermain bagus, tidak ada yang melarang untuk bermain bagus. Tapi in the end, finishing yang perlu dilakukan. Nah, Lewandowski terlihat sebagai pemain yang berbeda ketika dia lawan mantan timnya. Itu peluang pertama yang dia dapat, saya kira itu udah gol, teman-teman. Bukan yang sundulan yang di-save Neuer, tapi yang pertama itu, yang dia mendapatkan bola dari Gavi. Kontrol sekali, shooting, itu bola-bolanya Lewandowski. Ya, artinya memang bukan hari baiknya dari Lewandowski, mungkin juga karena dia punya beban yang besar ya. Kembali ke Jerman dan langsung lawan mantan timnya, mungkin juga kita tidak akan pernah tahu, tapi ya yang jelas bahwa Munchen bisa menang lagi berkat juga pergantian pemain dan juga perubahan permainan yang dilakukan oleh pelatihnya. Sedangkan Xavi justru ketika timnya tertinggal memainkan cukup banyak pemain dari bangku cadangan yang justru saya melihat tidak kompak. Jadi terlihat bahwa meskipun Barcelona ini punya kedalaman skuad, tapi pemain-pemain inti yang biasa bermain itu terlihat lebih kompak daripada pemain-pemain yang masuk dari bangku cadangan. But this is just the start. Masih ada beberapa pertandingan lagi bagi FC Barcelona untuk bisa lolos dari grup neraka ini. So well done for Bayern Munich. Kita tunggu pertandingan-pertandingan selanjutnya dari Liga Champions yang tentu akan seru, teman-teman. Dan seperti yang saya selalu katakan, tidak akan mudah bagi kita semua untuk bisa memprediksi hasil akhir dari sebuah pertandingan di Liga Champions. Musim lalu di final, banyak yang menjagokan Liverpool, ternyata yang menjadi juara siapa? Real Madrid. Kenapa? Karena finishing yang bisa mereka lakukan. Gak perlu banyak peluang. Kalau perlu 1 peluang, 1 gol, kemudian bertahan secara benar dan baik. Dan itu yang membuat Real Madrid menjadi juara. Sorry, saya masuk sedikit ke topik Real Madrid. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.